Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ibu minta tolong untuk salah satu untuk memimpin doa. Ketiga, persiapan doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sebelumnya Ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu. Apakah ada yang tidak masuk? Ada Siapa? Jessica. Jessica kemana? Tidak tahu. Tidak ada keterangan ya? Ya, jangan dicontoh ya anak-anak. Ya, Bu. Baik, untuk hari ini kita akan belajar tentang perbandingan trigonometri. Sebelumnya, Ibu akan mengingatkan, Ibu memberikan pertanyaan terlebih dahulu sebelum memasuki materi pada hari ini. Menurut kalian, apakah kita dapat mengetahui tinggi pohon tanpa harus memanjatnya? Atau mungkin tanpa harus mengukur secara manual? Susah, Bu. Susah. Jadi sebenarnya itu bisa ya mengukur pohon tanpa mengukur secara manual, yaitu menggunakan konsep apa? Ada yang tahu? Ya, menggunakan konsep trigonometri. Nah, sebelumnya itu memiliki motivasi. Tidak peduli seberapa lambat kamu berjalan selama kamu tidak berhenti. Jadi anak-anak, setiap orang itu memiliki kemampuan dalam belajar. Ada yang cepat memahami pelajaran, ada juga yang membutuhkan waktu lebih lama. Tapi itu bukan jadi masalah. Yang penting kalian itu harus terus berusaha dan pantang menyerah untuk belajar. Nah, untuk tujuan pembelajaran hari ini, sebelum mencapai tujuan pembelajaran, kalian akan melakukan beberapa kegiatan, diantaranya nanti akan bereksplorasi mengerjakan LKPD dan juga ada tes formatif. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi sisi-sisi pada segitiga siku-siku berdasarkan sudut buku. Yang kedua, peserta didik mampu menemukan konsep perbandingan trigonometri dari rumus sin konstan. Selanjutnya, peserta didik mampu menerapkan perbandingan trigonometri untuk menyelesaikan masalah kontekstual. Coba kalian amati pada beberapa gambar tersebut. Setelah kalian mengamati, mengapa bangun-bangun tersebut dapat dimodelkan menjadi segitiga siku-siku? Mbak Novi? Karena objek tersebut berdiri tegak lurus menghadap permukaan tanah sehingga membentuk siku 90 derajat. Ya. Jika ditambahkan garis pandang dari pengamatan ke puncak objek, akan terbentuk sebuah segitiga siku-siku yang dapat dianalisis menggunakan konsep matematika. Nah, jadi benar ya. Kan ini ada menara dan juga tiang bendera itu tegak lurus dengan permukaan tanah. Nah, ketika ditambahkan garis pandang itu nanti akan terbentuk segitiga siku-siku. Di mana sudut siku-sikunya itu sebesar berapa? 90 derajat. Kemudian apa itu trigonometri? Cabang matematika yang mempelajari hubungan antara sudut dan sisi dalam segitiga. Ya, terutama segitiga Siku-siku. Nah, sebelumnya kalian mengenal segitiga siku-siku terlebih dahulu. Segitiga siku-siku adalah segitiga yang memiliki
samping sisi yang bersebelahan dengan sudutnya diukur. Ya benar. Kemudian ada sisi depan. Untuk sisi depan, bagian Sisi di depan sudut yang diukur. ya benar sekali. Jadi dalam penamaan segitiga siku-siku itu ada sisi samping atau hipotenusa, kemudian ada sisi depan sudut itu yang tegak ini, yang tegak ke atas, kemudian ada sisi samping itu yang sisi B. Kemudian konsep perbandingan trigonometri itu ada 3, ada sin, cos, tan. Nah, dalam menemukan konsep ini nanti kalian akan bereksplorasi menemukan rumus dalam LKPD. Berikut juga ada sudut-sudut istimewa dalam sudut sin, cos, tan. Jadi kalau sin itu dimulai dari 0, setengah angka 2, setengah angka 3, setengah angka 2, dan juga 1. Kalau cos itu kebalikannya sin, kalau tan itu sin per cos. Nah, ini juga manfaat trigonometri dalam kehidupan itu untuk mengukur tinggi gedung atau pohon seperti gambar yang awal tadi. Selain itu dapat menentukan jarak suatu objek dan menentukan kemiringan tangga serta digunakan dalam teknik sipil dan arsitektur. Sampai sini, apakah ada pertanyaan? Belum. Jika belum, silakan kalian membentuk kelompok. Dalam satu kelompok terdiri dari 4-5 anggota untuk bereksplorasi mengerjakan LKPD. Silakan berkumpul dengan kelompoknya. Silahkan kalian mengerjakan. Ibu beri waktu 5 menit. Jika ada kesulitan bisa langsung bertanya kepada ibu. Gimana? Apakah ada kesulitan? Apakah ada yang sudah? Ya, silahkan.
Baik, apakah sudah? Sudah. Kalau sudah bisa dijelaskan. Observasi yang pertama mengidentifikasi sisi nilai ketiga. Pada sisi ketiga tersebut, sisi yang berhadapan disebut sisi depan atau B, sisi yang berdekatan sudut CK, bukan sisi miring, itu adalah sisi samping. Lalu ada sisi miring atau sisi yang besar, itu disebut dengan sisi miring. Lalu untuk membandingkan dua segitiga, ada dua segitiga dalam KPD. Pada segitiga pertama, perbandingan sisi depan dan miring adalah 8/10 atau disederhanakan 4/5. Lalu segitiga yang kedua 12/15 sama dengan 4/5. Lalu pada perbandingan yang kedua sampai bagi nilai itu adalah 6/10 sama dengan 3/5. Lalu segitiga kedua 9/15 sama dengan 3/5. Lalu sisi depan dan dibagi sampai 8/6 sama dengan 4/3. Lalu segitiga yang kedua 12/9 sama dengan 4/3. Yang disimpulkan dari kelompok kami adalah walaupun ukuran kedua segitiga berbeda, hasil perbandingannya sama karena kedua segitiga memiliki sudut θ yang sama atau sebangun. Lalu untuk menemukan pola perbandingan yang pertama, nilai perbandingan sisi depan dibagi sisi miring selalu sama untuk semua sudut segitiga. Lalu perbandingan sisi samping dan miring juga sama. Lalu perbandingan sisi depan dan sisi samping juga sama. Jadi ketiga perbandingan di atas, faktor yang menentukan nilai perbandingan adalah besar menurut θ. Lalu kesimpulan sementara itu adalah
perbandingan bergantung pada sudut yang diamati. Untuk soal pada KPD diketahui jarak siswa pemanaran adalah 40 meter, lalu sudut lurusnya adalah 37 derajat. Di sini bisa diketahui bahwa tan 37 derajat adalah 3/4 karena depan di samping. Lalu yang ditanya adalah tinggi menara. Tinggi menara dimisahkan dengan T, tan 37 derajat sama dengan T per 40. Jadi rumus ini, lalu 3/4 dari sini sama dengan T per 40. 3 dikalikan 40 dibagi 4 sama dengan T, lalu ditemukan bahwa T adalah 30 meter. Lalu jadi tinggi menara adalah 30 meter. Baik, terima kasih Mbak. Silakan duduk. Bagaimana anak-anak? Apakah ada yang berbeda? Sama? Baik, selanjutnya jadi dapat disimpulkan bahwa rumus tan itu sama dengan depan per samping. Kemudian sin itu rumusnya depan per miring. Kalau cos itu rumusnya samping per miring. Coba kita kerjakan soal tersebut bersama-sama. Dari soal itu diketahui apa anak-anak? Jarak 20 meter. Jaraknya 20 meter. Kemudian Sudut 30 derajat. sudutnya berapa? 30 derajat. 30 derajat. Kemudian Tinggi wisatawan. tinggi wisatawan 1,8 meter. yang ditanya apa? Tinggi Meru dari tanah hingga puncak. Tinggi Meru. Kalau yang ditanya tinggi Meru berarti kita menggunakan tan, sin atau cos? Tan. Tan tadi rumusnya apa? Sudutnya 30 berarti tan 30 derajat sama dengan depannya itu yang dicari ya kan tinggi merunya ini, jadi kita misalkan X. Kemudian samping jaraknya 20 meter. Kemudian tan 30 berapa? 1/3. Coba kita lihat lagi di sudut istimewa. Tan 30 1/3 angka 3. Kemudian ini dikali silang ya. Jadi 20 dikali 1/3 akar 3 sama dengan X. 20 dikali 1/3 akar 3 20/3 akar 3. Coba ini dijadikan bilangan desimal berapa? 20 per 3 akar 3 sama dengan 20. 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 20 per 3 akar 3
6,7. Berapa? 6,7. X-nya itu 6,7. Tidak akan begini. Oh, bagi sebentar. Berapa? 6,7. 11,6. 11,6. Karena kan itu kan tinggi dari tanah, itu tinggi orangnya kan 1,8 meter. Jadi kalau puncaknya orang itu ditarik garis ke sini, itu tingginya 1,8. Jadi tinggi Meru itu sama dengan tinggi orang ditambah tinggi orangnya berapa? 1,8 ditambah X jadi 11, hasilnya berapa? 13,4. Berapa? 13,4. Jadi didapatkan tinggi Meru itu 13,4. Baik, sampai sini apakah ada pertanyaan? Jika tidak, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Nanti pertemuan berikutnya dikumpulkan. Nanti kita koreksi bersama. Baik, sampai sini apakah ada pertanyaan? Tidak. Jika tidak, hari ini kita belajar apa saja? Sin costan itu perbandingan trigonometri. Perbandingan trigonometri tadi dilihat dari sudut elevasi. Kemudian bagaimana perasaan kalian hari ini? Apakah ada kesulitan? Jika belum, untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan membahas terkait perbandingan trigonometri dalam menyelesaikan perbandingan trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Baik, Ibu rasa pertemuan hari ini Ibu cukupkan. Sekian hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.